Bab 2796 menyalahkan darah akan menjadi orang suci. Bayangan seperti rantai itu menari-nari seperti ular raksasa di langit, tetapi setelah beberapa saat, bayangan itu menghilang. Baik Lu Ye maupun Sueju sama-sama bingung, tetapi ekspresi Si Sengya serius. Langit dan bumi kembali ke Qingming. Lu Ye menatap Si Sengya, orang suci, penglihatan apa ini? Si Sengya berkata dengan suara tenang, itu yang kukatakan sebelumnya, segel di dunia ini. Segel, Sueju bingung, apa yang ingin kau segel? Itu bukan tentang menyegel sesuatu. Ekspresi kekaguman muncul dari wajah Si Sengya, itu adalah seseorang yang akan menjadi orang suci, jadi itu menyentuh kekuatan penyegelan dunia ini. Menjadi orang suci, Lu Ye dan Sueju sama-sama tampak gemetar. Si Sengya perlahan berkata, kalian berdua berasal dari dunia batin. Siapa yang terkuat di dunia batin? Itu adalah orang yang akan menjadi orang suci. Lu Ye dan Sueju segera saling memandang, dan sosok yang tinggi dan mendominasi muncul di benak mereka. Jika dikatakan bahwa dunia batin memiliki kekuatan terkuat, maka orang itu pastilah orang yang terkuat. Orang itu akan menjadi orang suci. Lu Ye tidak tahu apakah ini kabar baik atau buruk. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa Xing Sheng menggunakan kekuatan penyegelan dunia ini? Si Sengya berkata, mengapa semua orang setengah suci berada di alam sumber? Itu bukan kebetulan, tetapi dipaksakan. Sama seperti kekuatan seorang kultivator mencapai tingkat tertentu dan akan tenggelam dari alam permukaan ke alam batin. Ketika kultivasinya mencapai tingkat setengah suci, dia akan tenggelam ke alam sumber. Selain itu, orang yang ingin mencapai ini bukanlah orang setengah suci, tetapi dia mungkin orang suci sejati, jadi dia akan menyentuh segelnya. Ketika dia menjadi orang setengah suci, ini tidak terjadi. Orang suci sejati, Lu Ye terkejut. Tidak apa-apa jika Bakyu benar-benar hanya menjadi orang setengah suci. Jika dia jatuh ke alam sumber, itu akan sama seperti situasi Si Sengya. Tetapi jika dia menjadi orang suci sejati, dia mungkin akan benar-benar terkikis, kehilangan kecerdasannya sendiri, dan berubah menjadi boneka. Ini bukanlah yang diharapkan Lu Ye, juga bukan yang diinginkan Bakyu. Jika orang kuat seperti dia benar-benar disebut boneka, dia lebih baik mati. Tetapi dia dengan cepat menggerakkan hatinya, penglihatan itu menghilang begitu terungkap. Apakah dia mengatakan dia gagal? Jika demikian, itu mungkin hal yang baik. Si Sengya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak demikian. Dia hanya bersiap. Sekarang penglihatan itu baru saja mulai muncul, semakin tepat dia bersiap, semakin kuat kekuatan penyegelannya, sampai dia menyeretnya ke alam sumber dan benar-benar tenggelam. Lu Ye merasa berat ketika mendengar ini. Dia bermaksud untuk mengirim pesan kepada Bakyu, menyuruhnya untuk tidak mengambil langkah itu, tetapi mereka terbagi menjadi dua wilayah, jadi bagaimana berita ini bisa disebarkan? Ketika Bakyu benar-benar mengambil langkah itu dan terseret ke dunia sumber oleh segel seperti rantai, semuanya sudah terlambat. Hati-hati, Si Sengya menatap Lu Ye dan memberitahunya, lalu menerobos udara. Kali ini dia diam-diam mengikuti Lu Ye hanya untuk melihat apakah dia dikendalikan oleh klan darah dan apakah ada bahaya. Karena dia telah memastikan bahwa Lu Ye aman, tidak perlu mengikutinya lagi. Ketika manusia setengah suci itu pergi, Sueju menghela napas panjang dan tekanan di hatinya menghilang. Lu Ye berdiri di sana dan merenung sejenak, merasa khawatir tentang Bakyu, tetapi dia tidak dapat ikut campur dalam hal semacam ini, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang telah berubah. Dari lubuk hatinya, dia tidak diragukan lagi tidak ingin Bakyu mengambil langkah itu, tetapi jika seseorang seperti Bakyu memutuskan untuk maju, dia mungkin tidak akan mundur. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, orang yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang suci di dunia batin bukanlah Bakyu, tetapi orang lain. Meskipun kemungkinan ini tipis, dia menoleh untuk melihat Sueju, apa maksud Sueju? Sebaiknya kau buka jendela atap dan katakan sesuatu yang cerah. Lu Ye sudah tahu karakter Sueju, orang ini jahat dan kejam, dan dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati keturunannya sendiri. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang sangat egois. Dia seperti ini, mustahil baginya untuk melindungi Lu Ye hanya karena kebaikannya. Kecuali ada manfaatnya, terutama Sueju masih mengikutinya. Lu Ye awalnya ingin memfitnahnya dan perlahan-lahan mengetahui niatnya, tetapi sekarang dia kehilangan terlalu banyak kesabaran. Apa yang bisa kulakukan? Itu hanya karena kau dan aku datang ke dunia batin bersama-sama dan ingin bergabung denganmu dalam kelompok untuk tetap hangat. Sueju berkata dengan ringan. Penguasa darah menginginkan harta karun itu padaku. Lu Ye menatap matanya. Sueju tersenyum dan berkata, kalian salah paham. Harta karun itu diambil oleh kalian. Aku benar-benar tidak yakin, tetapi itu juga kemampuanmu. Harta karun yang disebut itu ditakdirkan untuk ada di sana. Jika kalian mengambilnya, itu milik kalian. Selain itu, aku juga tidak kekurangan harta karun. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena ketika menonton, Sueju terlihat sangat alami ketika mengucapkan kata-kata ini, dan tidak ada tanda-tanda kengganan. Apa-apaan itu? Aku mengatakannya tetapi aku tidak mempercayainya. Sueju tampak tidak berdaya, sumpah star abis tempat hantu ini tidak berguna, kalau tidak aku akan bersumpah padamu sekarang. Karena penguasa darah tidak mau memberitahuku, mari kita berpisah. Lu Ye kehilangan minat untuk terus mengobrol dengannya, dan kekuatan ruang di sekitarnya bergetar, jadi dia hendak pergi. Tunggu, Sueju dengan cepat mengangkat tangannya untuk berhenti, dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan ruang untuk mengganggu cara Lu Ye. Lu Ye menekan pisau Panshan dengan punggung tangannya. Di alam batin, dia bukan tandingan ahli darah. Namun, teknik rahasia alam batin tingkat ke-7 telah disempurnakan, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Sebaliknya, kesalahan darah telah kehilangan peningkatan kota Hedao.
Jika yang satu bangkit dan yang lain jatuh, tidak jelas siapa yang akan bertarung sampai mati. Lu Ye cukup tertarik untuk bertarung dengannya, dan dia pasti akan memberi pihak lain kejutan besar. Blood Jue merasa sakit kepala. Melihat sikap Lu Ye, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, hanya ada satu hal yang kuinginkan. Bicaralah, jadilah orang suci," kata Sueju dengan suara yang dalam. Lu Ye mengerutkan kening, "Kamu baru saja melihat fenomena aneh langit dan bumi. Kata-kata orang suci dari ras manusia masih terngiang di telingamu. Meski begitu, apakah kamu ingin menjadi orang suci? Aku tidak akan bisa menjadi orang suci sejati, aku belum memiliki dasar itu. Itulah setengah orang suci. Apa hubungannya ini denganku, tetapi kamu bersikeras mengikutiku." Sue Juyoyu berkata, "Kamu dianggap sebagai anggota klan darahku. Jika aku ingin melangkah lebih jauh, apakah kamu masih tahu apa yang harus kulakukan?" Lu Ye merenung sejenak, mengangkat alisnya dan berkata, "Jangan bilang, kamu sedang menatap garis keturunanku. Apakah kamu bodoh?" Sue Ju sangat kesal. "Jika aku menargetkan garis keturunanmu, aku akan memberitahumu ini. Selain itu, bahkan jika aku menelan dan memurnikan garis keturunanmu, bagaimana jika aku memiliki garis keturunan yang sama, aku mungkin tidak menjamin bahwa aku bisa melangkah lebih jauh. Bukan aku, lalu siapa yang kamu targetkan?" Sue Ju terdiam beberapa saat sebelum mengirim pesan, "Sue Tianxing. Lu Ye Yang Mei, kamu sangat berani." Sue Ju tersenyum dan berkata, "Kuda tidak gemuk tanpa rumput liar, dan orang tidak kaya tanpa harta. Jika ini terjadi, akan mudah bagiku untuk menjadi setengah orang suci." Giliran Lu Ye yang tetap diam sekarang. Sudah pasti Sue Ju tidak berbohong karena masalah ini terlalu besar. Siapa yang mengira bahwa dia, seorang klan darah, akan menatap garis keturunan setengah orang suci di klannya? Alasan mengapa Sue Ju berbicara dengan Lu Ye terpaksa melakukannya adalah karena dia jelas menginginkan Lu Ye, jadi jika dia benar-benar ingin melakukan ini, Lu Ye akan mengetahuinya cepat atau lambat. Daripada menyembunyikannya, akan lebih baik untuk saling jujur. Lu Ye akhirnya mengerti mengapa Sue Ju mengabaikan dendam masa lalu dan melindunginya. Memang, jika Sue Ju benar-benar dapat menelan garis keturunan Sue Tianxing, maka ia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seorang setengah suci, karena tingkat kultivasi klan darah terkait erat dengan peningkatan garis keturunan. Namun, masalah ini terlalu berisiko. Kekuatan setengah suci bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan saat ini. "Kau ingin mati? Aku tidak tertarik menemanimu." Lu Ye menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk pergi. Sue Ju buru-buru menghalangi jalannya, "Nak, dengarkan aku. Aku tidak ingin kau bergabung denganku untuk membunuh Sue Tianxing, aku hanya ingin meminjam kekuatan pengendalian racunmu." Lu Ye tiba-tiba menyadari, "Apakah kau ingin meracuni?" Sue Ju mengangguk, "Aku tidak tahu seberapa kuat setengah suci itu. Jangan katakan bahwa kau dan aku bukan lawan, bahkan jika kau datang beberapa kali lagi, kau tidak akan bisa melakukannya. Jadi jika kau ingin berhadapan dengan Sue Tianxing, kau hanya bisa menggunakan racun." Lu Ye segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau seharusnya merasakan racunku. Jika kau memiliki tingkat kultivasi seperti ini, kau dapat menekannya, apalagi setengah suci, jadi jangan berharap apapun." Dengan kekuatan buah 10.000 manik racun saat ini, bahkan jika Lu Ye menghabiskan seluruh upayanya untuk memodulasi racun, ia tidak akan memengaruhi orang-orang kuat di tingkat setengah suci. Ia tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak lagi, dan ragu-ragu dan berkata, "Kecuali." Sue Jueben masih sedikit kecewa, dan ketika ia mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, "Kecuali apa?" Ia memang telah mengalami racun Lu Ye sendiri, dan tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Ia hanya punya ide untuk berurusan dengan Sue Tianxing. Jika Lu Ye bisa bekerja sama, ia tidak akan melewatkannya. Jika benar-benar tidak berhasil, maka ia tidak bisa memaksanya. Ia percaya bahwa Lu Ye tidak akan cukup bodoh untuk lari ke Sue Tianxing untuk memberitahu berita itu. Tetapi sekarang, ketika nada bicara Lu Ye tampaknya memiliki sedikit harapan. "Kecuali racunku bisa menjadi lebih kuat, cukup untuk memengaruhi setengah orang suci." Sue Ju segera bertanya dengan rendah hati, bagaimana cara melakukannya. Lu Ye tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, "Apakah kamu tahu dari mana kekuatan pengendalian racunku berasal?" Sue Ju menggelengkan kepalanya, "Ini juga yang membuatku penasaran. Meskipun aku tidak pernah berurusan denganmu, kamu tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini ketika kamu terganggu dan terikat padamu terakhir kali kamu terganggu dan terikat padamu. Itu tidak ada di sana saat itu." Lu Ye mengakui dengan mudah, "Tetapi kemudian aku mendapat harta karun di langit berbintang 1 yuan, yang disebut manik racun Wan." Harta karun itu. Mata Sue Ju berkedut, dan dia menunjukkan ekspresi tiba-tiba. Dia berkata bahwa Lu Ye, seorang kultivator prajurit, sangat menakjubkan, dan racun itu sungguh aneh. Ternyata dia menggunakan kekuatan harta karun itu. Memikirkannya, aku merasa ada yang tidak beres. Lu Ye merampas papan catur langit berbintang darinya, dan ada beberapa manik-manik beracun. Bukankah ini berarti Lu Ye memiliki 2 harta karun padanya? Mata Sue Ju sedikit merah. Dia mengira bahwa sebagai penguasa kota Sueyin, dia tinggal di wilayah dunia batin yang luas dan mencapai ketenaran selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah bertahun-tahun mengumpulkan, dia hanya mendapatkan cermin langit. Papan catur langit berbintang yang bekerja keras diambil oleh Lu Ye. Anak ini Lu Ye belum tua, jadi mengapa dia memiliki 2 harta karun? Bab 2797, bertanggung jawab dan menggoda. Tidak, Sue Ju tiba-tiba mengerutkan kening lagi, jika racun itu adalah kekuatan harta karun, seharusnya tidak setingkat itu.
Kekuatan harta karun itu sangat kuat. Bahkan jika Lu Ye tidak dapat mengerahkan semuanya, dia tidak akan dapat menekannya sesuka hati. Namun pada kenyataannya, dia memang dapat menekan racun di tubuhnya saat itu. Setelah datang ke dunia sumber, dia bahkan menggunakan metode rahasia klan darah untuk mengusir racun itu. Lu Ye dengan santai menjelaskan, spiritualitas mutiara One Box rusak, jadi kekuatannya hilang. Mata Sueju tiba-tiba berbinar, dan dia akhirnya mengerti apa yang baru saja, kecuali, dimiliki Lu Ye. 10.000 manik racun dengan kekurangan kekuatan memiliki efek seperti itu. Situasi seperti apa yang akan terjadi jika mereka dipulihkan sepenuhnya? Mereka pasti dapat digunakan untuk menghadapi hukuman surgawi darah. Apakah ada cara untuk pulih? Sueju bertanya dengan cemas. Namun, ada. Lu Ye tampak kesulitan, tetapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Apa yang perlu dibayar? Lu Ye membuka mulutnya, berhenti bicara sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, harga itu bukan sesuatu yang dapat kita berdua tanggung, penguasa darah seharusnya tidak memikirkannya. Semakin dia melakukan ini, semakin tidak sabar Sueju, dan dia meraih lengan bajunya, apakah harganya mahal? Kamu harus membicarakannya. Lu Ye Yuyu berkata, banyak harta karun yang dibutuhkan. Apa artinya? Sueju tampak bingung ketika mendengar ini. Lu Ye menjelaskan, manik-manik 10.000 racun sangat aneh. Mereka dapat menelan harta karun genus untuk memperbaiki diri, jadi jika ada cukup harta karun untuk ditelannya, maka mereka seharusnya dapat pulih sepenuhnya. Sueju menatap Lu Ye dengan mantap, tidak tahu apakah dia harus mempercayai omong kosongnya. Alasan utamanya adalah bahwa masalah ini terlalu aneh dan dia belum pernah mendengarnya. Sejujurnya, saya baru-baru ini mendapatkan beberapa harta karun untuk ditelannya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kekuatan manik-manik 10.000 racun telah meningkat secara signifikan, tetapi masih jauh dari pemulihan sepenuhnya. Sueju menyipitkan matanya, tampak seperti aku berpengetahuan luas dan kau tidak ingin berbohong padaku. Lu Ye mencibir, jika penguasa darah tidak mempercayainya, lupakan saja. Sueju buru-buru berkata, dengan cara ini, biarkan aku memverifikasinya, aku akan membuat penilaian. Lu Ye menatapnya, bagaimana cara memverifikasi darah terutama. Sueju mengangkat tangannya, aku juga telah diracuni oleh 10.000 manik beracun. Implikasinya adalah bahwa dia hanya bisa tahu apakah apa yang dikatakan Lu Ye benar atau salah jika dia memiliki sedikit perbandingan. Baiklah, Lu Ye mengangguk, segera mengaktifkan kekuatan Tao untuk menuangkan buah 10.000 manik racun dan mencampur racunnya. Setelah beberapa saat, cahaya neon hijau muncul di ujung jarinya. Lu Ye menjentikannya dengan santai, dan cahaya neon itu melayang ke arah Sueju. Sueju mengambilnya dengan hati-hati, dan dia merasakan dan menyelidikinya. Setelah beberapa saat, alisnya terangkat dan sedikit kegembiraan muncul. Karena dia menemukan bahwa Lu Ye benar, dibandingkan dengan wilayah klan darah, kekuatan racun itu memang jauh lebih kuat sekarang. Namun, ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan 10.000 manik racun telah ditingkatkan dibandingkan sebelumnya, dan tidak berarti bahwa apa yang dikatakan Lu Ye benar. Mungkin jika 10.000 manik racun ini ingin pulih, ada cara lain. Dia menekan pikirannya, menyambar racun itu dan berkata, berapa banyak harta yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya. Yang besar, ratusan. Lu Ye menjawab dengan santai, aku juga tidak tahu. Wajah Sueju berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Jika ada 2 atau 3 harta karun, dia mungkin juga membantu memikirkan solusinya, tetapi ada puluhan atau ratusan harta karun, di mana saya bisa melakukan ini. Tidak apa-apa jika tidak ada harta karun. Jika ada harta karun, saya rasa itu akan segera pulih. Lu Ye berkata perlahan, Raja Darah sepertinya memiliki cermin langit. Wajah Sueju berubah lebih hijau, dan dia membalikkan lengan bajunya, jangan pikirkan cermin langit ini. Saya pikir dia adalah 10 penguasa kota teratas, dan hanya ada 1 harta karun di tangannya. Bagaimana dia bisa menyerah? Ini adalah harta karun yang ada di dalam kotaknya. Tiba-tiba dia ketakutan, maksudmu, 10.000 manik-manik beracun itu dapat menelan harta karun itu. Saya belum mencobanya, tetapi seharusnya tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu tidak ingin mencoba darahnya. Tidak, Sueju menolak tanpa berpikir, dan tiba-tiba berkata, bukankah kamu masih memiliki papan catur langit berbintang? Lu Ye menatapnya seperti orang bodoh, untuk memulihkan 1 harta karun lainnya, Raja Darah mengira aku akan melakukan hal bodoh seperti itu. Suejuki tersenyum, kamu tidak bodoh, apakah kamu bodoh? Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang dia katakan. Akulah yang mengincar Sue Tianxing. Aku bukanlah orang yang ingin mengambil darahnya. Jika penguasa darah ingin mendapatkan sesuatu, dia harus menyerah terlebih dahulu. Jika kamu ingin aku membantu, kamu harus memberiku beberapa keuntungan. Darah itu tanpa celah. Lu Ye bersikap baik saat menggoda, lagi pula, kekuatan eksternal hanyalah kekuatan eksternal, jadi bagaimana jika harta karun itu adalah yang paling kuat? Jika penguasa darah benar-benar dapat mencapai tubuh setengah orang suci, tidak mudah menginginkan harta karun itu. Klan darah di alam sumber seharusnya memiliki lebih dari 1 harta karun. Cermin langit bukanlah benda kelahiranmu, jadi kamu akan menyerahkannya. Jika kamu dapat menukar tubuh setengah orang sucimu, transaksi ini masih sangat hemat biaya. Sueju mencibir, nak, tolong beri aku kata-kata manis. Jika kamu berjanji ini akan berhasil, aku tidak akan enggan melepaskannya, tetapi bisakah kamu benar-benar memberiku jaminan seperti itu? Bahkan jika kamu memberikannya, aku mungkin tidak akan mempercayainya. Juga, apakah kamu tahu mengapa aku menatap Sue Tianxing? Belum meminta nasihat, karena di antara setengah orang suci dari klan darah, dia tidak memiliki harta karun, dan itu paling mudah untuk dihadapi.
Setengah orang suci lainnya dari klan darah semuanya memiliki harta karun mereka sendiri. Sueju berpikir bahwa meskipun dia meracuninya, dia tidak akan menjadi lawannya, jadi dia hanya bisa menatap Sue Tianxing. Meskipun pengorbanan untuk Sue Tianxing ini telah memperoleh harta karun, akan butuh waktu lama untuk menyempurnakan akumulasi dan nutrisinya, jadi dalam waktu singkat, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan harta karun itu. Sambil berbicara, Sueju melirik Lu Ye ke samping, setelah berbicara, bocah itu masih mencoba untuk memukulku dengan harta karun itu. Lu Ye bertindak acuh tak acuh, hanya tentang ini. Sueju mengalihkan pandangannya dan menyarankan, dengan cara ini, sebaiknya kamu menelan papan catur langit berbintang itu ke 10.000 manik racun terlebih dahulu. Setelah masalah ini selesai, harta karun di Sue Tianxing akan diberikan kepadamu sebagai kompensasi, bagaimana? Lu Ye langsung mencibir. Belum lagi papan catur langit berbintang telah ditelan oleh pohon bakat, dan bahkan jika itu belum ditelan, Lu Ye tidak akan melakukannya. Kekuatan papan catur langit berbintang sering kali berguna. Sebaliknya, harta karun yang diperoleh Sue Tianxing kali ini hanyalah harta karun pembunuh dengan pintu samping. Bagaimana bisa dibandingkan dengan papan catur langit berbintang dalam hal nilai? Sueju ingin menghasilkan uang dengan cara apapun, jelas terlalu banyak berpikir. Penguasa darah akan mempertimbangkannya sendiri. Lu Ye terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya lagi. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru untuk melakukan ini. Orang seperti Sueju tidak dapat membedakan antara kekuatan eksternal dan kekuatan primer dan sekunder dari kekuatannya sendiri. Jika dia benar-benar dapat membantunya membunuh Sue Tianxing, dia pasti bersedia memberikan cermin langit. Tubuhnya terbang ke depan. Setelah beberapa saat, Lu Ye mengerutkan kening dan melihat ke belakangnya, apa yang kamu lakukan denganku? Sueju berkata, kamu sekarang adalah identitas eksternal orang ini, jadi tentu saja kita harus maju dan mundur bersama. Kemana lagi aku bisa pergi jika aku tidak mengikutimu? Lu Ye tahu apa yang ada di pikirannya, dan terlalu malas untuk mengungkapkannya. Karena dia tidak bisa menyingkirkannya, dia harus melepaskannya. Sueju tiba-tiba terbang lagi, berjalan berdampingan dengannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, wah, seberapa benar apa yang baru saja kamu katakan. Lu Ye menatapnya dengan marah, pihak mana? Itu adalah manik-manik racun 10.000 yang dapat menelan kekuatan harta atau harta karun dan memperbaiki diri sendiri. Lu Ye berkata dengan tidak sopan, apakah kamu tidak memverifikasinya sendiri? Sueju berkata, racun itu memang lebih kuat dari sebelumnya, tetapi aku belum melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana aku bisa tahu mengapa perubahan ini muncul? Jadi kamu bisa memberiku cermin langit dan kamu bisa melihatnya dengan matamu sendiri. Buka jalan lain. Apa yang kamu rencanakan? Sueju melihat sekeliling dan melihatnya, ras mana yang merupakan wilayah ini. Lu Ye menjawab, klan bulu. Si Sengya menandainya di peta yang ingin dia kunjungi, dan dia harus melewati wilayah suku bulu. Jika dia sendirian, itu akan merepotkan, tetapi jika ada darah, itu akan berbeda. Klan darah adalah yang paling populer, status tertinggi, dan kekuatan terkuat di dunia sumber ini. Di antara semua ras, klan darah memiliki jumlah semi-santo terbesar. Orang yang menyerang Pulau Changyun sebelumnya adalah suku bulu. Sueju bertanya. Lu Ye mengangguk, tidak buruk. Pemimpinnya adalah tetua klan bulu, bernama Fei Heng. Kau tahu, Sueju tersenyum, aku berasal dari asal yang sama denganmu. Sudah berapa lama, bagaimana aku bisa mengenalnya? Aku baru saja mendengarnya. Petik 2. Lalu apa yang kau tanyakan? Sueju berkata, bagaimana kalau aku membantumu marah? Apa artinya? Lu Ye mengerutkan kening. Jangan khawatir, berikan aku petanya, lalu cari tempat untuk menungguku. Lu Ye menatapnya dengan bingung. Orang ini misterius dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia sepertinya tahu bahwa dia tampaknya tidak melakukan sesuatu yang baik. Dia menyerahkan peta itu kepada Sueju, dan Sueju melihatnya dan segera berubah menjadi cahaya darah dan terbang ke kejauhan. Lu Ye mengeluarkan pikiran ilahinya dan menemukan tempat di dekatnya untuk bersembunyi. Penantian ini memakan waktu beberapa hari. Tepat ketika Lu Ye sedikit tidak sabar, dia tiba-tiba menggerakkan hatinya dan menoleh untuk melihat ke satu arah. Dia merasakan aura kekuatan taring, dan ada jejak racun dari 10.000 manik racun. Orang ini Sueju, benar-benar membawa Fei Heng ke sana, dan aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sebelumnya, Lu Ye dan Fei Heng bertarung dengan Fei Heng. Jika Fei sisianya campur tangan pada saat kritis, Lu Ye akan memotong Fei Heng dengan pisaunya. Namun, Fei Heng memegang cakram bintang Tianyuan di tangannya saat itu, dan sisianya takut, jadi dia menghentikannya dari membunuh orang dan menangkap harta karun. Karena begitu harta karun klan bulu benar-benar dirampok oleh Lu Ye, para setengah orang suci klan bulu tidak akan pernah menyerah. Pada saat itu, seluruh alam sumber tidak akan memiliki pijakan, dan pada akhirnya akan dikejar sampai mati. Meskipun Fei Heng lolos karena keberuntungan, kekuatan taring yang ditinggalkan Lu Ye di lukanya tetap ada, dan racun yang menginfeksinya jelas tidak dapat diatasi dalam waktu sesingkat ini. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya dari Lu Ye, cahaya berdarah terbang ke sisi ini. Ada dua sosok yang tersembunyi dalam cahaya darah. Salah satunya adalah Sueju, tetapi apa yang ditunjukkan orang ini saat ini bukanlah penampilannya sendiri, tetapi citra klan darah lain. Dia sendiri tidak mengenal Fei Heng, dan kontak yang gegabah dengannya pasti akan menimbulkan kecurigaan, jadi dia hanya bisa mengandalkan identitas orang lain. Yang lainnya adalah benar dan salah itu konstan. Bab 2798 Bunuh Fei Heng. Di alam sumber, suku bulu dapat dianggap sebagai suku yang kuat, menempati sebidang tanah yang sangat luas di dekat Laut Long. Sebagai tetua agung dari klan bulu, Fei Heng sangat berkuasa dan dihormati.
Dapat dikatakan bahwa melihat seluruh klan, selain dari para patriark dan para semi-santo itu, dia memiliki status tertinggi. Namun, belum lama ini, semua ini berubah secara dramatis. Dalam pertempuran melawan Pulau Changyun, keturunannya tewas terlebih dahulu, yang membuatnya merasa patah hati, dan kemudian pendamping Tao yang telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya jatuh, yang membuatnya merasa lebih patah hati. Kemudian perang itu dikalahkan, pasukan bulu menderita kerugian besar, dan bahkan dia terluka parah dan hampir mati. Pada akhirnya, jika manusia semi-santo itu tidak maju, dia akan sangat ingin kembali hidup-hidup. Meskipun dia lolos karena keberuntungan, statusnya anjlok ketika dia kembali ke klan. Para semi-santo dari klan bulu secara alami akan bertanggung jawab atas kerugian besar seperti itu, bahkan sebagai tetua agung, dia tidak dapat disalahkan. Saat ini, ia telah kehilangan statusnya sebagai tetua agung dan telah menjadi klan biasa. Jika ia tidak cukup kuat dan merupakan bakat langka di klan, ia akan dibunuh oleh para semi-santo untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Suku bulu kemudian mengatur ulang pasukannya dan bersiap untuk menyerang Pulau Changyun lagi. Dalam sejarah alam sumber, tidak ada ras yang pernah menderita kerugian sebesar itu dari ras manusia saat berburu. Tentu saja, ras bulu tidak dapat menelan nada ini dan tidak mampu kehilangan muka ini. Namun, sebelum pasukan berangkat, ada hadiah dari mata-mata. Orang-orang di Pulau Changyun kosong, dan jutaan ras manusia telah pergi. Hal ini membuat para semi-santo dari klan bulu marah, dan situasi Fei Heng menjadi semakin buruk. Oleh karena itu, ketika seorang pria kuat dari klan darah datang untuk menemukannya dan menyuruhnya menangkap pelaku yang telah meninggalkannya di medan seperti itu dan hendak menyerahkannya untuk ditangani, Fei Heng hampir memikirkannya dan keluar bersamanya. Ia tidak pernah curiga, jika pihak lain benar-benar menangkap pelakunya, tidak perlu melakukannya secara diam-diam dan bisa lebih terbuka dan jujur. Namun, dia sangat ingin membalas dendam dan masih membuatnya berpikir tentang hal itu. Selain itu, pembangkit tenaga klan darah yang datang untuk menemukannya juga cukup terkenal di dunia sumber, hampir setara dengan statusnya di klan bulu. Oleh karena itu, Fei Heng merasa tidak perlu bagi orang lain untuk menipunya. Pihak lain juga mengajukan permintaannya sendiri, dan setelah masalah selesai, 3 harta dibutuhkan sebagai hadiah. Fei Heng langsung setuju. Saudara Sue Fei, di mana orang itu? Fei Heng sudah jauh dari wilayah suku bulu. Dia sedikit tidak sabar dan tidak sabar untuk melihat suku manusia yang penuh kebencian itu dan membunuhnya di bawah telapak tangannya. Darah di mulutnya adalah orang yang dipalsukan Sue Jiu kali ini, dan seorang tetua dari klan darah. Sue Jiu telah bertemu dengannya beberapa kali dan tidak terlalu mengenalnya, tetapi tidak sulit untuk menyamarkannya. Dia akan segera datang, lihat, dia tidak ada di sana. Sue Jiu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bawah sambil berbicara. Fei Heng melihat ke bawah dan melihat sesosok tubuh duduk tegak di bawah, menatapnya. Penampakan dalam penglihatan itu sangat cocok dengan gambaran dalam benaknya. Siapa yang bukan pelaku kematian istrinya dan putranya yang terbunuh hari itu? Tiba-tiba, niat membunuh menjadi kuat. Tetapi saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah, hanya karena ras manusia tidak menunjukkan tanda-tanda terikat dan dibatasi. Ketika dia melihatnya, dia perlahan berdiri, mengangkat tangannya dan menekan gagang pisau di pinggangnya, dan matanya juga memiliki niat membunuh yang dingin. Darah melonjak, dan lautan darah tiba-tiba menyebar. Fei Heng terkejut, kakak Sue Fei, apa yang kamu lakukan? Di lautan darah, Sue Ju tersenyum aneh, siapa saudara Sue Fei-mu? Mari kita lihat siapa aku. Dia tidak menyangka bahwa Fei Heng begitu mudah ditipu. Dia sebenarnya memiliki beberapa rencana dalam benaknya. Bahkan jika rencana ini tidak berhasil, dia masih memiliki rencana berikutnya, dan dia akan selalu memiliki kesempatan untuk menipu Fei Heng. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak perlu lagi menyamar. Suara pendengarannya salah, Fei Heng panik, kamu bukan Sue Wu, siapa kamu? Orang yang membunuhmu. Wajah Fei Heng berubah drastis, tidak peduli siapa kalian, suku buluku dan suku darah tidak punya dendam. Jika kalian membunuhku hari ini, para setengah orang suci suku buluku tidak akan pernah menyerah. Dan tempat ini dekat dengan wilayah suku buluku. Jika kalian mengambil tindakan, para setengah orang suci pasti akan menyadarinya. Aku menyarankan kalian untuk segera berhenti sebelum bencana terjadi. Aku seharusnya tidak terjadi hari ini. Sue Ju mencibir, para setengah orang suci dari semua ras berkumpul bersama untuk merencanakan acara besar bersama, jadi kalian tidak perlu terlalu berharap. Wajah Fei Heng menjadi pucat. Dia tidak tahu tentang ini. Setelah kehilangan posisi tetua agung, dia tidak tahu tentang rahasia para pemimpin senior di klan. Keduanya sudah bergandengan tangan saat berbicara. Jika di puncaknya, Fei Heng dan Sue Jiu seharusnya setengah pon, dan kekuatan mereka hampir sama. Namun, dalam perang sebelumnya, Fei Heng mengalami kerusakan berat dan bahkan lebih beracun dan terkikis di tubuhnya, jadi sulit untuk mengerahkan kekuatannya. Dalam konfrontasi itu, kekuatan aneh yang tertinggal di luka itu meledak dari waktu ke waktu, mengalihkan perhatiannya. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang mengejutkan, tetapi berakhir hanya dalam 30 tarikan napas. Ketika lautan darah menghilang, Sue Ju memegang tubuh Fei Heng, dan mantan tetua klan bulu itu membelalakan matanya dan tampak seperti sedang sekarat dengan mata terbuka. Saya khawatir dia tidak bisa mengerti mengapa klan darah akan membunuhnya beberapa saat sebelum kehilangan nyawanya. Maju dulu, Sue Ju menyapa Lu Ye, dan dengan dorongan darah, dia terbang ke satu arah. Meskipun tempat ini terpencil dan tersembunyi, pada akhirnya itu adalah tepi wilayah suku bulu. Sulit untuk mengatakan bahwa gerakan barusan akan menarik perhatian siapapun. Tempat benar dan salah seperti ini secara alami tidak cocok untuk tinggal jangka panjang.
Setengah hari kemudian, di sebuah gua, Sueju dengan senang hati menghitung rampasannya dan melemparkan harta karun kepada Lu Ye. Saya ingin memverifikasi perubahan 10.000 manik racun. Dia berkata sebelumnya bahwa dia ingin membantu Lu Ye menghembuskan napas, tetapi sebenarnya dia mengincar harta karun Fei Heng. Umumnya, para biksu dari klan bulu tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun, tetapi bagaimana mungkin Fei Heng, sebagai tetua agung dari klan bulu, tidak memilikinya? Jika 10.000 manik racun benar-benar dapat melahap harta karun ini dan kekuatannya ditingkatkan, itu berarti kata-kata Lu Ye benar. Apa yang sedang dilakukan para setengah orang suci dari semua ras sekarang? Lu Ye mengambil harta karun itu dan bertanya. Dia mendengar percakapan antara Sueju dan Fei Heng tadi, dan masalah ini membuatnya cukup khawatir. Sueju mencibir, apakah menurutmu Sue Tianxing akan memberitahuku? Aku baru saja mendengar beberapa berita secara tidak sengaja, dan aku tidak tahu situasi spesifiknya. Lu Ye berpikir dalam hati bahwa Sueju sama seperti dia. Meskipun dia adalah klan darah dan berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada dia tidak dapat menjadi pemimpin senior klan darah dalam waktu singkat, jadi dia secara alami tidak dapat berhubungan dengan terlalu banyak rahasia. Tentu saja tidak masalah untuk verifikasi darah, tetapi meskipun verifikasinya benar, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak tega meninggalkan cermin Changqiong, jadi jangan bicarakan hal lain. Lu Ye mengganti topik pembicaraan. Sueju berkata, verifikasi dulu. Lu Ye tetap diam, mengetahui bahwa Sueju jelas tersentuh oleh usulannya. Sejujurnya, Lu Ye tidak tahu apakah mutiara 10.000 racun dapat memengaruhi setengah orang suci jika mereka dipulihkan sepenuhnya. Tetapi jika kekuatan harta karun itu tidak mudah untuk dilawan, masih ada peluang besar. Jika ini terjadi, terlepas dari apakah Sueju bisa mendapatkan manfaat, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau begitu, ahli darah akan menunggu dan melihat. Kata Lu Ye sambil memegang harta karun itu, mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan akar yang tak terlihat menembus dan menusuk ke dalam harta karun itu. Sueju menatapnya dengan saksama, awalnya tidak menyadari apapun, tetapi dia segera terkejut, kamu sudah mulai. Karena dia jelas merasakan bahwa harta karun di tangan Lu Ye mengalami beberapa perubahan yang luar biasa, seolah-olah spiritualitasnya telah hancur dalam sekejap. Lu Ye mengangguk. Sueju menatap mata seperti seekor sapi, jelas mencoba melihat di mana 10.000 manik racun itu berada dan seperti apa bentuknya, tetapi setelah melihat, dia tidak dapat melihat apa itu. Setelah beberapa saat, harta karun di tangan Lu Ye tiba-tiba berubah menjadi genangan bubuk. Sueju segera mengejutkan Lu Ye, bagaimana kamu melakukan ini? Harta karun itu lahir dari harta karun yang paling berharga, jadi sangat kuat sehingga sulit untuk mendesaknya. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun. Lu Ye merentangkan telapak tangannya dan membiarkan bubuk itu jatuh ke jari-jarinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang kulakukan. Manik-manik racun Wan memiliki kemampuan ini. Sueju berhenti bicara omong kosong dan mengulurkan tangannya ke Lu Ye, ayo. Lu Ye tidak samar-samar dan segera mengaktifkan kekuatan manik-manik racun 10.000, seperti sebelumnya, cahaya hijau melayang ke arah Sueju. Sueju dengan hati-hati mengaktifkan kekuatannya untuk membungkusnya, memfokuskan pikirannya dan menyelidikinya dengan saksama, dan tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Memakan harta karun dapat membawa banyak peningkatan pada buah manik-manik racun 10.000, tetapi pasti ada perubahan, jadi selama Sueju cukup berhati-hati, Anda pasti akan dapat mendeteksinya. Lu Ye tidak khawatir tentang ini. Sebaliknya, Sueju berlari dan membawa Fei Heng keluar dan membunuhnya, yang mengejutkan Lu Ye. Jika Fei Sisengnya tiba-tiba muncul dan campur tangan terakhir kali, dia pasti tidak akan menyelamatkan nyawa Fei Heng, tetapi harta karun itu tidak dapat diambil. Hari itu, dia hanya bisa melihat tetua agung dari klan bulu pergi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sueju melemparkan racun di tangannya dan tiba-tiba bertanya. Verifikasinya tidak diragukan lagi mendapat jawaban, tetapi dia tidak membuat pernyataan apapun. Tetapi Lu Ye tahu bahwa semakin dia melakukan ini, semakin dia berpura-pura ceroboh. Dia menduga bahwa dia sudah mempertimbangkan hubungan antara untung dan rugi dan kebesaran. Kamu masih ingin mengikutiku? Lu Ye menatap Sueju dengan jijik. Sueju tersenyum dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, kamu dan aku harus maju dan mundur bersama sekarang. Lu Ye menatapnya dalam-dalam dan tahu bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkan orang ini, Sueju jelas memutuskan untuk mengikutinya dan tidak akan pernah pergi sampai dia membuat keputusan. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa membiarkannya pergi. Dia tidak berbicara lagi, tetapi bangkit dan pergi ke orang luar itu. Sueju segera mengambil langkah untuk mengikutinya. 2 hari kemudian, 2 sosok datang ke tempat yang aneh. Melihat ke bawah dari ketinggian, itu adalah jurang, dan itu tampak seperti luka di bumi. Ada ribuan mil daratan, dan saya tidak tahu seberapa dalamnya. Ini adalah tujuan Lu Ye kali ini, dan itu juga posisi yang dipandu si Sengya di peta. Karena tinggi, Lu Ye melihatnya sebentar, lalu terbang turun, langsung masuk ke jurang, dan terus jatuh. Cahaya di kepalanya menjadi semakin lemah sampai tidak ada cahaya. Bab 2799 kamu tidak bisa menerimanya. Lu Ye tidak mengatakan apa-apa, hanya menyelam ke dalam tanah. Tiba-tiba, Sueju berkata dengan panik, apakah kau merasakan sesuatu? Lu Ye tentu saja merasa bahwa entah mengapa, ia telah menyadarinya bahkan lebih awal daripada Sueju. Bimbingan Xin Zizi memang benar, dan apa yang ia inginkan ada di sini. Sueju tampak lebih bersemangat daripada dirinya, dan telah berubah menjadi cahaya darah, melewati sosoknya, bergegas turun, dan segera menghilang. Sampai beberapa saat kemudian, ketika Lu Ye melihat Sueju lagi, ia berdiri kokoh di suatu tempat, menatap ke depan dengan heran.
Di ruang di depannya, aliran cahaya putih melintas dan berkelebat seperti meteor di sepanjang lintasan yang melekat. Aliran cahaya putih terkadang lebih banyak dan terkadang lebih sedikit, terkadang tanpa jejak, terkadang sangat padat, seperti seberkas cahaya putih. Sueju penuh dengan kekuatan, seolah-olah mencoba mencegat aliran cahaya putih, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat menyentuh sedikitpun. Aliran cahaya putih itu jelas berada tepat di depannya, tetapi mereka tampaknya berada di ruang dan waktu lain. Sueju hampir mati karena ketakutan. Tidak ada yang lain, hanya karena aliran air putih ini yang lewat di depanmu, masing-masing adalah pecahan manik-manik Tao. Jika dia berada di dunia batin, Sueju tidak akan peduli sama sekali. Sebagai 10 penguasa kota di dunia batin, Mutiara Hedao di kota peminum darah sudah berada di level alam semesta. Ada banyak kota Hedao di semua level di bawah komandonya. Bagaimana dia bisa peduli dengan ini? Namun, ini bukanlah alam batin, ini adalah alam sumber. Pecahan manik-manik Tao ini dapat memberinya manfaat besar. Sueju sibuk beberapa saat, masih seperti menangkap bulan di air. Ketika dia berbalik, dia melihat Lu Ye berdiri di samping dengan tenang, dan tiba-tiba berkata dengan tidak senang, mengapa kamu tidak membantu? Lu Ye melihat ke depan dengan hati-hati dan menutup telinga. Melihatnya seperti ini, Sueju tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, memperlambat gerakan tangannya, dan menatapnya dengan kepala miring, apakah tempat ini diceritakan kepadamu oleh setengah orang suci dari ras manusia? Lu Ye seperti dia, tidak lama setelah dunia sumber, dan tidak ada alasan untuk mengetahui tempat tersembunyi seperti itu. Selain itu, dia juga telah mengambil peta sebelumnya, dan peta itu telah menandai tempat itu, jadi Lu Ye pastilah pembimbing si Sengya ketika dia bisa datang ke sini. Tidak buruk, Lu Ye mengangguk. Sueju berkata, saya selalu sangat aneh. Mengapa tidak ada kota Hedao di alam sumber? Saya bertanya kepada Sue Tianxing sebelumnya. Sue Tianxing memberitahu saya bahwa tidak ada mutiara Hedao di alam sumber, jadi tidak ada kota Hedao. Tetapi jelas ada pecahan mutiara Hedao di sini, jadi mengapa mereka tidak datang untuk mengambilnya? Bisakah penguasa darah mendapatkannya? Lu Ye menjawab. Sue Jiu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mendapatkannya, tetapi itu tidak berarti bahwa para semi suci itu tidak bisa mendapatkannya. Karena kota Hedao tidak muncul di alam sumber selama bertahun-tahun, itu berarti bahwa para semi suci itu tidak bisa mendapatkannya. Jika pecahan-pecahan manik-manik Hedao di sini begitu mudah diambil, maka tempat ini tidak akan menjadi tanah tanpa rumah. Aku khawatir semua ras di seluruh dunia sumber akan bersaing untuk mendapatkan tempat ini. Lalu mengapa kamu ada di sini? Sueju tiba-tiba putus asa, kamu datang ke sini secara khusus, kamu tidak bisa hanya bersenang-senang. Tentu saja tidak. Lu Ye melangkah maju saat dia berbicara, dan kekuatannya melonjak di sekelilingnya, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Aliran cahaya putih diraih di tangannya. Ketika dia menarik kembali tangannya, sudah ada pecahan-pecahan manik-manik Tao di telapak tangannya. Mata Sueju hampir melotot. Sebelum Lu Ye tiba, dia telah mencobanya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyentuh pecahan-pecahan manik-manik Tao. Namun, Lu Ye mengeluarkan sebuah pecahan darinya seperti sebuah tas. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sueju tidak sabar dan ingin meminta nasihat, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, Lu Ye mungkin tidak akan memberitahunya. Bukankah penguasa darah penasaran? Lu Ye melihat pecahan-pecahan manik Hedao di tangannya, mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk memurnikan kekuatan tersebut, dan perlahan berbicara, di dunia batin, kota Hedao hancur dan manik Hedao hancur, selalu ada sejumlah besar pecahan yang lolos ke dalam kegelapan, dan tidak ada cara untuk menemukan atau mendeteksinya. Oleh karena itu, bahkan jika Anda menyerang kota Hedao milik orang lain, Anda tidak dapat memperoleh manik Hedao yang lengkap. Jadi, kemana perginya pecahan-pecahan yang lolos ke dalam kegelapan itu? Sueju mengangkat alisnya, apakah Anda di sini? Bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Setiap biksu di dunia batin pasti penasaran tentang ini, tetapi sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang pernah memberikan jawaban yang masuk akal. Sampai sekarang, jawabannya ada tepat di depan Anda. Lu Ye berkata, seharusnya di sini, tetapi ini bukan akhir dari pecahan-pecahan itu. Kurasa pecahan-pecahan itu akan kembali ke alam batin ketika mereka lolos ke alam sumber dan jatuh ke tempat-tempat tertentu di alam batin. Oleh karena itu, para biksu di alam batin sering menemukan pecahan-pecahan mutiara Hedao yang tak tertandingi. Hanya saja, 1 atau 2 potong pecahan tidak berguna bagi para biksu dan tidak mudah dibawa. Jadi kecuali kesempatannya tepat, para biksu terlalu malas untuk memperhatikan bahkan jika mereka menemukan pecahan-pecahan mutiara Hedao di luar. Maksudmu, mata Sueju berbinar, jika kita dapat melihat dengan jelas kemana pecahan-pecahan mutiara Hedao ini pergi, kita akan memiliki kesempatan untuk kembali ke alam batin. Lu Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini. Harus kukatakan bahwa penglihatan Sueju masih sangat unik. Ketika dia memikirkannya, tidak mengherankan jika Sueju bisa memikirkan hal ini. Setelah ahli darah ini jatuh ke alam sumber, dia takut dia akan kembali ke rumah. Karena dia adalah salah satu dari 10 orang kuat teratas di dunia batin, tetapi di dunia sumber ini, itu bukan apa-apa. Kesenjangan status yang sangat besar membuatnya tidak sabar untuk kembali ke dunia batin. Seharusnya tidak berhasil. Pecahan mutiara Hedao dapat lolos dari dunia batin ke tempat ini, dan kemudian kembali ke dunia batin dari sini. Pasti ada beberapa alasan khusus, dan kami khawatir kami tidak dapat mengikutinya. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencobanya? Sueju tampak sangat tidak puas. Lu Ye terlalu malas untuk berkata lebih banyak, hanya mengangkat tangannya dan meraihnya, dan lebih dari 10 aliran cahaya jatuh ke tangannya dan terus memurnikannya. Pemandangan ini membuat Sueju sangat iri.
Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak terlalu peduli. Dia tersenyum pada Lu Ye, bocah Lu, bagaimana kamu mengumpulkan pecahan ini? Dia hanya mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa sebelum Lu Ye mengambil tindakan, ada tanda-tanda kekuatan spasial yang jelas melonjak di sekelilingnya. Selain itu, tampaknya ada kekuatan misterius lainnya, yang sulit baginya untuk dipahami untuk sementara waktu. Kamu tidak bisa menerimanya. Lu Ye bahkan tidak menatapnya. Kamu mengajariku dan kamu bisa menerimanya. Ekspresi Sueju tampak menyanjung. Lu Ye berkata, aku tidak bisa mengajarimu. Kamu tidak dapat menyentuh pecahan-pecahan ini di ruang dan waktu saat terakhir, bagaimana kamu bisa mengumpulkannya? Ketika dia datang ke sini, dia tahu misteri tempat ini. Itu hampir persis sama dengan apa yang dia temui ketika dia mengumpulkan setetes darah naga di kolam naga. Jejak-jejak yang dapat dilihat dengan mata telanjang ini tidak ditinggalkan pada saat ini, tetapi jejak-jejak yang ditinggalkan pada saat sebelumnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengumpulkan pecahan-pecahan manik-manik Tao ini, kamu harus mengaktifkan kekuatan waktu dan ruang. Sueju cukup ahli dalam hal ruang, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang waktu. Selain itu, meskipun dia ahli, akan sulit untuk menyelaraskan yin dan yang dengan tubuh klan darah. Hal lain adalah bahwa cahaya hanya dapat mengaktifkan kekuatan waktu dan ruang. Pecahan-pecahan ini bergerak sangat cepat, jadi meskipun mereka mengaktifkan kekuatan waktu dan ruang, mereka harus memiliki cara yang sesuai untuk mengumpulkannya. Lu Ye tidak membutuhkan terlalu banyak cara. Roh Mutiara Hedao ditempatkan di dunia batinnya. Dengan bantuan afinitas alami yang dibawa oleh Roh Mutiara Hedao, dia berpikir bahwa pecahan-pecahan ini dapat jatuh ke telapak tangannya. Jadi masalah ini mudah bagi Lu Ye, tetapi sulit bagi Sueju untuk naik ke langit. Kalau tidak, selama bertahun-tahun, para semi suci di alam sumber tidak akan pernah tahu tentang tempat ini. Entah sudah berapa banyak semi suci yang mencoba tempat ini sepanjang sejarah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil dan akhirnya menyerah. Ruang dan waktu di saat-saat terakhir. Sueju tercengang dan tidak dapat memahami bagaimana Lu Ye mengumpulkan pecahan-pecahan ini jika itu adalah ruang dan waktu di saat-saat terakhir. Yang membuatnya semakin khawatir adalah kemana perginya pecahan-pecahan yang dikumpulkan oleh Lu Ye. Dalam keadaan normal, seorang biksu dapat memadatkan pecahan-pecahan manik Tao setelah jumlahnya tertentu. Namun, setelah Lu Ye mengumpulkannya, dia menghilang. Tidak ada napas pecahan-pecahan manik Tao di tubuhnya, dan dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Aliran cahaya putih di depannya sama seperti sebelumnya, terkadang lebih banyak dan terkadang lebih sedikit, terkadang tersebar dan terkadang padat. Lu Ye seperti bandit yang menghalangi jalan dan memotong jalan. Ketika pecahan-pecahan manik Hedao melintas di depannya, mereka dibawa pergi. Dia hanya melihat Sueju di samping dan merasa sangat gatal. Tuan Darah, tepat saat Sueju sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, Lu Ye tiba-tiba berteriak. Di sini, Sueju menjawab dengan cepat. Perang tampaknya telah pecah di dunia batin, kata Lu Ye. Bagaimana aku bisa melihatnya? Sueju tampak bingung. Pikirannya penuh dengan bagaimana Lu Ye dapat mempelajari cara mengumpulkan pecahan-pecahan manik-manik Hedao, dan dia tidak dapat memikirkan hal lain. Begitu banyak pecahan manik-manik Hedao yang beredar, dan semuanya padat. Jelas, kota Hedao telah hancur. Meskipun hal semacam ini umum terjadi di dunia batin, itu tidak terlalu sering, jadi pasti ada perang yang mengejutkan. Kurasa intensitas pertempuran ini tidak akan kalah dengan pertempuran di padang salju. Sueju menyentuh dagunya dan merenung, mengangguk sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Tampaknya sesuatu yang besar terjadi pada dunia batin setelah kita pergi. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sueju tiba-tiba mengubah wajahnya, maksudmu, klan darahku diserang. Setelah pertempuran padang salju, intensitas pertikaian di seluruh dunia batin telah menurun secara signifikan. Tidak ada alasan mengapa perang semacam ini tiba-tiba pecah lagi, kecuali jika terjadi sesuatu. Namun melihat dunia batin baru-baru ini, perubahan terbesar adalah Lu Ye membuat keributan besar di wilayah klan darah dan alis darah menghilang. Jika berita ini dapat diblokir dan tidak diketahui orang luar, itu akan baik-baik saja, tetapi begitu berita ini bocor, klan darah pasti akan menjadi sasaran. Belum lagi yang lainnya, suku Phoenix pasti akan mengambil tindakan. Begitu suku Phoenix mengambil tindakan, suku naga juga akan bergema, dan itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengejutkan saat itu. Bagaimana mungkin perang antara 10 kota besar Hedao ini tidak sehebat pertikaian di padang salju? Sueju sama sekali tidak memikirkan hal ini, dan dia tiba-tiba terbangun sampai dia menyadari ekspresi aneh Lu Ye. Bab 2800 Sumpah Darah. Di bawah jurang, Lu Ye terus mengumpulkan pecahan mutiara Hedao. Di dunia batin, cahaya mutiara Hedao, yang sudah memiliki kualitas tingkat banjir, meningkat sedikit demi sedikit. Ketika dia membuat keributan besar di wilayah klan darah, dia telah menerobos banyak kota Hedao, dan ada beberapa kota tingkat Hong, jadi kualitas manik-manik Hedao di dunia batin tidak terlalu jauh dari tingkat semesta. Dilihat dari situasi saat ini, Lu Ye menebak bahwa dia akan dapat dipromosikan ke kualitas tingkat semesta dalam waktu kurang dari sebulan. Saat itu, dia dapat mempraktikkan metode rahasia dunia kecil lagi dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sueju berdiri di samping, wajahnya muram dan suram. Sejak dia menyadari bahwa klan darah mungkin diserang, dia menjadi sedikit gila. Tetapi bahkan jika situasinya benar-benar seperti ini, dia tidak punya pilihan selain tidak dapat melarikan diri dari alam sumber. Bahkan jika suku darah di alam batin menghadapi bencana besar, dia akan berada di luar jangkauan. Dalam visinya, situasi terburuk adalah klan darah dikalahkan, kota peminum darahnya hancur, dan kemudian identitas 10 penguasa kota teratas hilang.
Ini adalah hal yang sangat mungkin, karena tanpa kota peminum darah tempat dia bertanggung jawab, itu benar-benar tidak dapat menghentikan pengepungan bersama suku naga dan Phoenix. Meskipun klan Feng telah layu, ada orang-orang kuat yang berkumpul di Longcheng, dan di bawah komando Longcheng, pasti akan ada sejumlah besar biksu yang mengikuti perintah. Jika ini benar, maka fondasinya yang telah dia kerjakan dengan keras di dunia batin selama ribuan tahun akan hancur. Suatu hari, jika dia kembali ke dunia batin, dia akan menjadi tikus yang menyeberang jalan dan tidak punya tempat tinggal. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Sedikit pikiran dalam benaknya terus meningkat dengan pikiran-pikiran ini sampai tidak tertekan lagi. Sekitar setengah bulan setelah Lu Ye dan Sue Jiu tiba di sini, Sue Jiu, yang diam saja, akhirnya berbicara, Lu Ye, bagaimana kalau berdiskusi denganmu? Sementara Lu Ye terus mengumpulkan pecahan-pecahan manik-manik Hedao untuk disempurnakan, dia menjawab dengan santai, apa fungsi utama darah? Aku sudah menebak dalam hatiku, dan aku tahu bahwa Sue Jiu tidak bisa menahan diri, karena situasi saat ini sangat buruk bagi Sue Jiu. Dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi, jika tidak, dia tidak akan bisa berdiri teguh di dunia batin dan dunia sumber. Lu Ye telah menunggu saat ini. Aku akan memberimu cermin langit, dan kamu akan membantuku membunuh Sue Tianxing dan mengambil garis keturunannya. Sue Jiu menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Ketika Lu Ye mengajukan usulan ini sebelumnya, dia tidak berpikir panjang. Meskipun garis keturunan Sue Tianxing sangat menarik baginya, harga yang harus dibayar untuk satu-satunya harta karunnya untuk ini benar-benar besar. Jika Lu Ye dapat menjamin bahwa ini akan tercapai, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Namun, dia tahu bahwa Lu Ye tidak dapat memberinya jaminan seperti itu, karena Lu Ye sendiri tidak dapat memastikannya. Namun, hari ini berbeda dari masa lalu. Dalam perubahan terpenting di dunia batin, sebagian besar klan darah diserang. Selama setengah bulan terakhir, Sue Jiu telah mengamati pecahan mutiara Hedao. Dapat dipastikan bahwa selama periode ini, sejumlah besar kota Hedao di wilayah tersebut hancur, termasuk tingkat banjir dan bahkan tingkat alam semesta. Perang berskala besar seperti itu hanya dapat terjadi antara 10 kota Hedao teratas. Situasi saat ini jelas tidak optimis tentang pihak vampir. Cepat atau lambat, dia akan kehilangan bisnisnya selama bertahun-tahun di dunia batin, jadi dia hanya dapat memperkuat dirinya sendiri saat ini. Garis keturunan Sue Tianxing adalah satu-satunya jalan keluarnya. Oh, penguasa darah sudah menemukan jawabannya. Lu Ye mengangkat alisnya. Aku punya beberapa persyaratan. Sue Jiu mendengus dingin. Lu Ye merenung sejenak, mengangguk dan berkata, biar aku yang memberitahu. Pertama, jika masalah ini tidak selesai, tidak apa-apa. Jika sudah selesai, kamu tidak boleh bersaing denganku untuk mendapatkan garis keturunan. Sue Jiu menatap Lu Ye dengan wajah serius, seperti anjing tua yang melindungi makanan. Ini harus dicegah. Lu Ye juga memiliki garis keturunan klan darah. Garis keturunan Sue Tianxing berguna baginya Sue Jiu dan Lu Ye. Jangan menoleh ke belakang dan akhirnya membunuh Sue Tianxing. Lu Ye ingin datang dan bersaing dengannya, maka dia akan kalah sampai mati. Sebelum Lu Ye bisa menjawab, dia melanjutkan, tentu saja, sebagai kompensasi, harta di tangan Sue Tianxing dapat diberikan kepadamu. Apa yang dia katakan tidak diragukan lagi adalah harta yang diperoleh dari pengorbanan di hadapan Sue Tianxing. Itu masuk akal. Lu Ye mengangguk. Meskipun dia juga sedikit tertarik dengan garis keturunan Sue Tianxing, dia tidak secemas Sue Jiu. Bagaimanapun, garis keturunan klan darah tidak terlalu penting baginya. Meskipun dia adalah ras manusia, dia memiliki garis keturunan klan naga dan identitas orang asing dari klan Phoenix. Mana yang tidak lebih menjanjikan daripada garis keturunan dari garis keturunan. Harta karun Sue Tianxing tidak berguna baginya, tetapi dapat diubah menjadi nutrisi untuk memelihara buah harta karun di pohon bakat. Kedua, aku ingin kamu membantuku membangun kota Hedao. Sue Jiu melanjutkan. Sebelum datang ke sini, dia sama sekali tidak tahu, tetapi ketika dia melihat Lu Ye mengumpulkan pecahan-pecahan manik-manik Hedao sesuka hati, ide ini muncul tanpa sadar. Ini juga salah satu alasan yang mendorongnya untuk mengambil keputusan. Sebenarnya, mereka tidak yakin bahwa hanya mengandalkan racun untuk menghadapi Sue Tianxing. Bagaimanapun, kekuatan masing-masing sangat berbeda. Bahkan jika Sue Tianxing dikendalikan oleh racun, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya akan terpengaruh. Orang ini adalah setengah orang suci. Tetapi jika kota Hedao membantu, kemungkinan keberhasilannya jauh lebih tinggi. Kualitas kota Hedao ini bahkan tidak perlu terlalu tinggi. Yang tingkat Huang dan tingkat Hong sudah cukup. Dengan bantuan mutiara Hedao, kekuatan Sue Jiu dapat ditingkatkan beberapa ratus %, jadi Anda secara alami akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam pertarungan melawan Sue Tianxing. Apakah ada lagi? Lu Yewen, aku ingin kamu membentuk aliansi denganku. Sebelum masalah ini tercapai, kamu dan aku akan saling membantu dan maju dan mundur bersama. Sue Jiu menatap Lu Ye dengan serius. Lu Ye tersenyum dan berkata, penguasa darah tidak bersalah. Bisakah aku mengatakan ini, apakah kau akan percaya? Jika ini adalah dunia batin atau dunia luar, aku juga dapat membuat sumpah jurang bintang, tetapi tidak ada syarat untuk sumpah di dunia sumber ini. Tidak ada aura di alam sumber. Ini aneh. Yuan Ming jelas ditekan di Pulau Yuan. Ada jejak napasnya di mana-mana di dunia batin, dunia permukaan, tetapi dunia sumber murni dan tanpa cacat. Aku tidak tahu mengapa. Tanpa jurang, kau secara alami tidak akan dapat membuat sumpah. Sue Jiu berkata, kau juga memiliki garis keturunan, kita dapat membuat sumpah darah. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Dia mengabaikan ini. Memang, ada sumpah darah di antara klan darah.
Meskipun kekuatan pengikatnya tidak seketat Sumpah Xingyuan, itu tidak dapat dilanggar begitu saja. Sueju bersedia bekerja sama dengannya, dan yang harus diandalkan adalah Sueyu. Kalau tidak, dua orang yang seharusnya menjadi musuh satu sama lain akan memiliki dasar kepercayaan. Hanya saja Lu Ye sendiri bukan dari klan darah, jadi dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Baiklah, Lu Ye merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Kita mulai sekarang. Sueju menatap Lu Ye dengan penuh tanya, dan dapat melihat bahwa perubahan di dunia batinnya membuatnya merasa tidak sabar. Sumpah darah sepertinya perlu waktu persiapan, kata Lu Yewen. Saat dia berbicara tadi, dia meluangkan waktu untuk mengingat berbagai sumpah darah. Jika dia dan Suejiu membuat sumpah darah seperti ini, mereka pasti tidak akan ceroboh, dan persiapan yang dibutuhkan sangat rumit, yang melibatkan teknik rahasia kuno dari klan darah. Ya, jika kamu bisa percaya padaku, aku butuh setetes darah di hatimu. Sueju berbicara. Tentu saja, Lu Ye menjawab tanpa ragu, menghentikan tangannya, mengangkat tangannya dan meraih pisau Panshan, dan memegangnya di dalam hatinya. Ketika pisau panjang itu ditarik keluar, setetes darah di ujung pisau itu mengeras seperti permata. Bilahnya mengepak, dan darah mengalir keluar. Sueju mengangkat tangannya dan mengepalkannya, dan menatap Lu Ye dalam-dalam, jangan khawatir, aku bekerja denganmu dengan sangat tulus. Lu Ye tersenyum tipis. Dia tidak perlu melakukan apapun selanjutnya, dia akan memiliki darahnya sendiri untuk menyelesaikan teknik rahasia kuno. Suejiu dengan cepat mengambil setetes hatinya dan menggabungkan darah keduanya. Dia tidak pergi jauh, tetapi dia disibukkan oleh Lu Ye, jelas untuk menunjukkan ketulusannya. Lu Ye tidak peduli, dan hanya sibuk mengumpulkan pecahan-pecahan manik-manik Hedao. Waktu berlalu setengah bulan lagi. Pada suatu saat, ketika Lu Ye memurnikan semua pecahan manik-manik Hedao yang dikumpulkannya, dia tiba-tiba merasa terkejut. Mutiara Hedao dari dunia batin telah ditingkatkan ke tingkat semesta. Di bawah jurang ini, dia adalah posisi yang paling sempurna untuk latihan teknik rahasia langit dan bumi. Di masa lalu, untuk meningkatkan kualitas Mutiara Hedao, dia harus menaklukkan kota dan tanah di mana-mana. Namun, di sini, dia tidak perlu melakukan apapun, hanya menunggu. Selalu ada kota Hedao di dunia batin yang hancur. Begitu ini terjadi, sejumlah besar pecahan Mutiara Hedao yang hancur akan lolos ke tempat ini dan kemudian dicegat olehnya. Lu Ye tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan seperti itu. Dia tidak terburu-buru membangun pilar dunia, tetapi terus mengumpulkan pecahan Mutiara Hedao untuk diintegrasikan ke dalam dunia batin. Ada juga tingkat alam semesta setelah tingkat alam semesta, yang merupakan tingkat 10 kota Hedao utama, jadi masih ada ruang untuk peningkatan dalam teknik rahasia dunia dan dunia batin, tetapi dari tingkat alam semesta ke tingkat alam semesta, sangat sulit untuk meningkatkannya lagi, dan jumlah pecahan manik Hedao yang dibutuhkan sangat banyak. Ada hal lain yang sedikit dikhawatirkan Lu Ye. Karena peningkatan kualitas kota Hedao, dari alam semesta ke tingkat alam semesta tidak hanya akumulasi kuantitas, tetapi juga tampaknya melibatkan faktor lain. Jadi dia tidak tahu apakah Mutiara Hedao langit dan bumi di dunia batinnya juga tunduk pada kendala ini. Jika demikian halnya, jika dia ingin meningkatkan Hedao-zunya ke tingkat tertinggi di masa mendatang, dia harus mengambil salah satu dari 10 teratas dan menggantinya. Jika tidak, bahkan jika jumlahnya terakumulasi, kualitas Hedao-zu akan sulit ditembus. Ini juga alasan mengapa hanya ada 10 kota Hedao tingkat surgawi di seluruh dunia batin sepanjang sejarah. Misalnya, kota-kota tingkat alam semesta yang ditemui Lu Ye di awal adalah warisan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi karena beberapa alasan khusus, mereka tidak dapat menembus belenggu. Lu Ye tidak berharap Hedao-zunya mencapai langit dalam satu langkah dan dipromosikan ke tingkat surgawi, tetapi dengan kesempatan seperti itu, lebih banyak fragmen dapat digunakan untuk menghemat banyak waktu dan energi di masa depan. Beberapa hari kemudian, Sueju, yang telah sibuk sepanjang waktu, tiba-tiba berbicara, Lu Ye, kamu siap. Lu Ye menoleh dan melihat Sueju berdiri di tempat yang sama dengan wajah serius. Warna darah di depannya menggeliat seperti spiritualitas. Saat gerakannya, warna darah tiba-tiba menjadi 2, dan Sueju bahkan berteriak dengan suara yang dalam, jangan melawan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.